Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Oce Madril dan Pak Miko Ginting. Selamat sore, Pak Miko. Selamat sore Mas. Baik, Pak Miko, terkait dengan perkara yang terakhir menjerat Sudrajat Dimyati, bagaimana pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? Ya, Komisi Yudisial memandang kasus ini justru bagian atau tanda ya dari sistem pengawasan yang dalam hal ini ditandakan oleh sistem penegakan hukum itu berjalan sebenarnya. Tapi tentu lah, ini nggak bisa kita tidak bisa berbangga hati, berpuas diri begitu ya, karena juga di sisi yang lain kita juga bisa melihat bahwa ada celah-celah pengawasan yang lain yang perlu diperkuat gitu. Nah, ke depan tentu kerjasama pengawasan antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan KPK itu penting untuk dibangun terus-menerus gitu. Kata kuncinya sebenarnya kerjasama pengawasan gitu. Turunan-turunannya tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya untuk diperkuat gitu. Tapi paling tidak titik berangkatnya adalah kerjasama pengawasan yang lebih optimal begitu. Iya, Pak Miko, tadi diskusi kami dengan Pak Oce Madril bahwa kemudian reformasi ini seharusnya dimulai dari tahapan perekrutan Hakim Agung. Tanggapan Anda? Ya, setuju. Ini juga salah satu momen untuk saya menggambarkan ya. Yang bersangkutan kan terkena ya isu lobby toilet DPR yang kerap kali disebutkan oleh media sebagai lobby toilet di DPR itu adalah di tahun 2013 ya. Kemudian pada saat itu Komisi Yudisial memutuskan yang bersangkutan tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baru kemudian 1 tahun berikutnya di tahun 2014 beliau mengajukan diri sebagai calon hakim agung dan terpilih menjadi hakim agung. Nah, dari 2014 sampai 2022 kalau kita fair melihatnya ya ini kan sudah 8 tahun berlalu ya. Dan dari 8 tahun itu banyak sekali yang terjadi, banyak sekali penyempurnaan yang dilakukan gitu di sana sini. Misalnya 2016 Komisi Yudisial menerbitkan beberapa peraturan Komisi Yudisial terkait dengan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung misalnya. Di situ diatur tahapannya, diatur kompetensinya, prosedurnya dan sebagainya gitu ya. Dan dari waktu ke waktu tentu ada penyempurnaan terus-menerus gitu. Bahkan kalau kita lihat di seleksi yang terakhir ya partisipasi publik cukup tinggi untuk ikut serta dalam memberikan mengajukan nama calon, memberi masukan terhadap calon, bahkan pada sesi wawancara publik bisa hadir langsung di Komisi Yudisial dan mengajukan pertanyaan pada calon yang bersangkutan itu. Jadi saya kira ada sisi transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi yang terus-menerus dibenahi di Komisi Yudisial begitu ya. Baik, terima kasih Pak Miko dan Pak Oce masih ingin berdiskusi lebih lanjut namun kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk kesediaannya bergabung bersama kami di AI News sore hari ini.